Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Raya Kuru dengan NIM S1S1220079 dari kelas C jurusan Teknik Informatika angkatan 2022. Pada kali ini saya akan menjelaskan bahasa pemrograman Python materi Python list. Nah, list merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk mengumpulkan beberapa item ke dalam satu variabel. Nah, di sini contohnya itu ada this list apple, banana, cherry. Nah, list ini ditandai dengan adanya kurung siku. Misalnya kita coba buat contohnya, ini list siku, misalnya nama Adit, kemudian Dimas, kemudian Ayu. Nah, kemudian di sini untuk menjalankan outputnya yaitu print list. Nah, ini outputnya yaitu list Adit, Dimas, dan Ayu. Seperti itu cara membuat list yang paling sederhana. Nah, kemudian di sini ada list items. Nah, list items ini bisa diurutkan, bisa diubah, dan bisa diduplikat value-nya. Nah, kemudian list item juga ini memiliki indeks, di mana indeks yang pertama itu bernilai 0, yang kedua bernilai 1, kemudian indeks yang ketiga bernilai, indeks yang ketiga bernilai 2, dan seterusnya. Nah, di sini list itu bisa diduplikat. Nah, maksudnya dalam satu list bisa terdiri dari 2 atau lebih variabel yang sama. Misalnya di sini contohnya ada apple dan juga di sini juga ada apple. Misalnya di sini kita tambahkan lagi Adit. Outputnya akan menjadi seperti ini. Jadi bisa dalam satu list terdapat 2 indeks yang sama, maksudnya 2 variabel yang sama. Kemudian di sini ada list length, di mana menggunakan fungsi len yang memungkinkan kita untuk mengetahui jumlah dari value yang ada dalam list. Misalnya ini kita ingin mengetahui length-nya, kita tambahkan fungsi length di sini. Nah, ini dia outputnya, itu length-nya ada 4, di mana dalam satu list terdiri dari 1, 2, 3, 4 value. Kemudian list item data types. Nah, list item ini bisa untuk semua data type dari mulai string, integer, float, dan lain-lain. Kemudian dalam satu string juga bisa menyatukan beberapa data types yang berbeda-beda. Misalnya di sini contohnya dalam list 1 terdiri dari tipe data string, integer, boolean. Kemudian di sini juga untuk tipe datanya bisa terbaca dengan menggunakan Python yang namanya fungsi getType. Nah, di sini misalnya contohnya kita ingin mengetahui tipe data dari list ini, maka bisa menggunakan fungsi type. Nah, maka outputnya di sini akan muncul class list, di mana tipe data dari list variable list ini merupakan tipe data list. Selanjutnya di sini ada Python access list items. Nah, Python access list item ini di mana kita dapat mengakses items dari sebuah list menggunakan index number-nya. Misalnya di sini kita akan mengakses salah satu dari value dalam list ini menggunakan indeks yang pertama. Nah, di sini contohnya tampilannya itu untuk this list indeks pertama, outputnya adalah banana, di mana banana ini memiliki nilai indeks yang pertama dalam listnya. Misalnya di sini juga ada negative indexing, di mana dengan menggunakan indeks negatif maka akan terhitung dari value yang paling terakhir. Misalnya di sini indeksnya negatif 1, maka value yang akan keluar sebagai output yaitu value yang berada di posisi paling akhir atau pertama dari terakhir. Begitu juga seterusnya dengan indeks negatif 2 misalnya atau negatif 3. Kemudian dalam list ini juga kita bisa menggunakan range of index, di mana range of index ini merupakan rentang dari indeksnya. Misalnya di sini rentang dari indeks kedua sampai 5. Di mana outputnya nanti itu indeks yang bernilai 2 sampai yang bernilai 4. Karena indeks yang kelima itu tidak termasuk di dalam rentangnya. Kemudian di sini juga ada indeks yang dari awal sampai rentang yang ditentukan. Misalnya di sini dari awal sampai
indeks yang keempat, dimana di sini outputnya akan bernilai apple, banana, cherry, orange, tapi tidak termasuk dari kiwi karena kiwi itu bernilai indeks 4. Nah, kemudian di sini juga ada rentang mulai dari indeks yang ditentukan sampai terakhir. Misalnya di sini rentang dari indeks 2 sampai terakhir, di mana indeks 2 ini berawal dari cherry, kemudian akan di print sampai indeks yang paling terakhirnya. Di sini kita akan coba dari access items yang pertama. Di sini kita print list yang indeks kedua misalnya. Maka outputnya di sini adalah Ayu karena Ayu berada pada indeks yang kedua. Kemudian untuk rentang, misalnya di sini rentangnya itu dari 1 sampai 3. Maka outputnya adalah Dimas dan Ayu, di mana indeks yang keluar itu indeks 1 dan indeks 2, indeks 3 tidak termasuk. Kemudian untuk negative indexing, misalnya indeks min 2, maka output yang keluar itu adalah Ayu karena kedua dari indeks terakhir. Kemudian untuk rentang dari awal sampai indeks yang ketiga misalnya, maka outputnya itu dari awal yaitu Adit, Dimas, dan Ayu. Indeks ketiga yaitu Adit, yang ketiga tidak termasuk. Kemudian rentang dari 2 sampai akhir. Nah, maka di sini outputnya itu Ayu dan Adit, di mana dimulai dari indeks yang kedua yaitu Ayu, kemudian sampai indeks terakhir yaitu Adit. Kira-kira seperti itu untuk access list items. Selanjutnya di sini ada Python change list item, di mana kita bisa mengganti item dari sebuah list. Misalnya di sini contohnya yaitu kita akan mengganti item yang bernilai indeks 1 menjadi blackcurrant, di mana di sini yang bernilai indeks 1 itu banana, kita akan mengganti dengan blackcurrant. Maka outputnya akan menjadi apple, blackcurrant, dan cherry. Banana diganti dengan blackcurrant. Kemudian di sini juga ada change a range of item value, di mana kita akan mengganti item dari sebuah list dengan cara menentukan indeksnya. Misalnya di sini dari indeks 1 sampai 3 akan diganti dengan blackcurrant dan watermelon. Maka banana dan cherry ini akan diganti dengan blackcurrant dan watermelon. Seperti ini contohnya. Di sini juga bisa diganti dengan lebih dari satu item atau value. Misalnya di sini di range 1 sampai 2, di mana item banana ini akan diganti dengan 2 value sekaligus oleh blackcurrant dan watermelon. Misalnya langsung saja kita buat contohnya. Misalnya di sini saya tambah item yang lain, misalnya Rani, kemudian Raya, dan di sini misalnya kita akan mengganti dari list yang bernilai indeks kedua menjadi Agus misalnya. Misalnya di sini kita akan mengganti nilai dari list yang bernilai indeks 2. Berarti kita masukkan list indeks kedua sama dengan Bayu. Maka outputnya menjadi Adit, Dimas, Bayu, Rani, dan Raya. Ayu ini digantikan oleh Bayu karena Ayu yang merupakan indeks kedua. Kemudian misalnya kita menggunakan range dari 2 sampai, misalnya dari 1 sampai range keempat, itu kita ganti dengan Bayu, kemudian Dian, kemudian Arif. Nah, maka outputnya ini yaitu dari list 1 sampai 4, atau maksud saya 1 sampai indeks 3, yaitu Dimas, Ayu, dan Rani, ini diganti dengan Bayu, Dian, dan Arif. Seperti ini outputnya.
Nah, misalnya juga kita mengganti satu item dengan dua list, misalnya di sini list 1 sampai 2, yaitu list 1 saja yang akan diganti. Maka outputnya yaitu indeks Dimas akan diganti dengan Dian dan Arif. Kemudian kita juga bisa mengganti satu atau lebih value Kemudian kita juga bisa mengganti dua atau lebih value menjadi satu value saja. Misalnya di sini value dari range 1 sampai 3 yaitu list dari indeks 1 dan 2 diganti dengan satu value saja yaitu watermelon. Misalnya di sini contohnya dari range 1 sampai 3 akan diganti dengan Dian, di mana bernilai satu value saja. Maka outputnya itu Dimas dan Ayu akan diganti dengan Dian. Kemudian di sini bisa juga menggunakan function insert untuk memasukkan value yang baru ke dalam sebuah list. Misalnya di sini menggunakan function insert yaitu thislist titik insert 2, watermelon. 2 ini merupakan indeks yang kedua, kemudian akan diteruskan selanjutnya dengan inputan dari watermelon. Maka outputnya akan menjadi apple, banana, watermelon, dan cherry. Watermelon ini diinputkan ke dalam list setelah indeks yang kedua, jadi setelah banana. Misalnya di sini list insert dalam kurung 3, sari. Kemudian kita hapus. Setelah indeks ketiga akan masuk sari di sini, yaitu setelah Ayu. Ini dia outputnya. Baik, itu dia mengenai. Nah, kemudian di sini ada Python add list items. Nah, di mana kita bisa menambahkan item ke dalam satu list. Di sini yang pertama itu menggunakan append method. Nah, di sini contohnya misalnya dalam satu list terdiri dari apple, banana, dan cherry, kemudian kita akan menambahkan satu item lagi yaitu orange. Di sini kita menggunakan append method, di mana di sini yaitu thislist titik append dalam kurung item yang akan kita tambahkan. Kemudian di sini juga ada insert method. Nah, sama seperti tadi, di sini contohnya yaitu kita akan memasukkan sebuah item di dalam list. Misalnya di sini insert 1, orange. Nah, orange ini akan dimasukkan setelah list dengan indeks pertama, yaitu setelah banana. Sekarang kita akan coba dari append item. Misalnya sini list append kita coba jalankan. Nah, inputan yang kita masukkan yaitu Sari akan masuk ke dalam listnya. Nah, outputnya akan menjadi Adit, Dimas, Ayu, Rani, Raya, dan Sari. Kemudian untuk list, maksudnya untuk insert, dia akan berada di tengah-tengah dari listnya. Saya di sini kita insertkan untuk kata Sari setelah indeks yang ketiga misalnya. Berarti di sini 3, Sari. Indeks yang ketiga itu adalah Rani ya, dari 0, 1, 2, 3. Maka Sari ini akan berada di dalam list setelah Sari. Coba jalankan. Nah, ini dia outputnya. Kemudian di sini juga ada extend list, di mana kita bisa memasukkan list yang lain ke dalam list yang kita buat. Misalnya di sini ada dua list yaitu thislist dan tropical. Nah, kita akan memasukkan list tropical ini ke dalam list dengan variabel thislist ini. Maka outputnya itu nanti akan menjadi satu list ke dalam variabel thislist. Misalnya di sini kita coba buat list yang kedua, misalnya list buah misalnya, sama dengan apel, jeruk, mangga. Kemudian di sini kita menggunakan extend method. Di sini kita masukkan extend, kemudian nama dari list yang akan kita masukkan. Nah, kemudian kita print. Semua semua item dari kedua list ini akan bergabung menjadi satu ke dalam satu list. Ini juga bisa menambahkan iterable yang lain menggunakan metode extend, di mana dari tipe data list bisa menambahkan tipe data yang lain yaitu misalnya tuple, stats, dictionary, dan lain-lain. Misalnya di sini ada tuples yang akan kita masukkan ke dalam list. Kita akan coba, misalnya buah ini kita ganti menjadi
tuples. Untuk kurung siku kita ubah menjadi dalam kurung. Jalankan, maka outputnya akan sama seperti yang tadi. Itu dia untuk add list item. Baik, selanjutnya di sini ada Python remove list items. Nah, Python remove list item ini berfungsi untuk menghapus item yang kita inginkan. Misalnya di sini remove specified item, yaitu menggunakan metode remove untuk menghapus item yang spesifik. Misalnya di sini contohnya kita akan meremove item banana dari dalam string ini. Misalnya kita langsung coba saja di contohnya. Nah, misalnya di sini kita akan meremove salah satu item dari string ini. Kita masukkan remove. Kemudian misalnya di sini kita akan meremove edit. Kita jalankan. Nah, maka edit sudah tidak ada lagi di dalam listnya, seperti output di bawah ini. Nah, kemudian meremove specified index dengan menggunakan pop method. Nah, dengan menggunakan function pop atau pop method ini kita bisa meremove isi dari list atau value dari list hanya dengan indeksnya saja. Misalnya contohnya di sini itu this list titik pop indeks 1. Yang dihapus adalah indeks yang bernilai 1, yaitu banana. Langsung kita coba saja di sini. Misalnya kita akan meremove indeks yang ketiga, maka sini pop kemudian 3. Berarti indeks yang ketiga di sini itu ada Rani, maka yang akan terhapus adalah item Rani. Nah, ini dia outputnya. Item Rani sudah tidak ada lagi di dalam list. Nah, untuk pop method ini jika kita tidak masukkan indeksnya, maka yang akan dihapus adalah item yang paling akhir. Misalnya contohnya di sini kita tidak memasukkan indeks, maka yang akan terhapus adalah item Raya, di mana Raya ini merupakan value terakhir dari listnya. Kemudian menggunakan del keyword. Nah, untuk menghapus dengan menggunakan indeks juga. Misalnya di sini contohnya dari del this list index 0, maka yang akan terhapus adalah value dengan indeks 0. Misalnya kita coba menggunakan del keyword. Di sini del kemudian list indeks ke 1 misalnya. Maka yang terhapus adalah Dimas. Ini outputnya sudah tidak ada lagi Dimas di dalam listnya. Del keyword juga bisa digunakan untuk menghapus keseluruhan dari listnya dengan menggunakan kata del kemudian nama listnya. Misalnya di sini kita akan menghapus semua list, maka kita tuliskan saja del list. Nah, di sini sudah tidak ada lagi list yang di dalam program ini. Kemudian di sini ada clear the list. Nah, clear the list ini untuk membersihkan isi dari listnya atau mengosongkan. Maka untuk outputnya merupakan list yang kosong. Saya di sini contohnya langsung saja list titik clear. Coba jalankan. Nah, maka outputnya adalah list kosong. Baik, itu dia materi mengenai remove list items. Untuk selanjutnya ada Python loop list. Nah, di sini kita akan membuat looping dengan menggunakan for loops untuk menampilkan list. Nah, misalnya contohnya di sini for x in this list, kemudian print x untuk menampilkan listnya. Bisa kita coba langsung. Nah, misalnya di sini for i in list maksud saya for x misalnya print x, maka outputnya adalah isi dari listnya tadi secara berurutan seperti looping. Kemudian di sini loop through the index numbers. Nah, kita juga bisa menggunakan loop untuk list itemnya dengan cara referring to their index number dengan menggunakan range dan len function. Contohnya di sini kita langsung praktikkan saja. For i in range kemudian len
list, kemudian print list i, print list i. Coba jalankan. Nah, ini di outputnya. Kemudian di sini kita bisa juga menggunakan while loop. Nah, tentunya juga kita melakukan while loop dengan len function. Misalnya di sini kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita inisialisasikan terlebih dahulu i sama dengan 0. Kemudian while i lebih besar dari len list. Kemudian print list i, kemudian i sama dengan i plus 1, atau bisa juga kita tulis dengan i plus sama dengan 1. Ini kita clear terlebih dahulu. Kita coba jalankan. Nah, outputnya seperti ini. Di sini juga looping menggunakan list comprehension. Seperti ini contohnya, langsung kita praktikkan saja. Print x for x in this list. Ini kita hapus. Kemudian print x for x in this list. Oke, maaf, ini harus pakai kurung siku. Print x for x in list. Kita jalankan. Nah, ini outputnya. Baik, itulah tadi mengenai loop list. Baik, selanjutnya ada Python list comprehension. Nah, list comprehension ini memberikan kita sintaks yang lebih pendek ketika kita ingin membuat sebuah list baru berdasarkan value dalam list yang sebelumnya. Nah, contohnya di sini menggunakan for loops untuk membuat list baru yang bernama new list. Misalnya di sini ada list yang dibuat, kemudian akan dibuat kembali list yang baru sesuai sintaks yang kita inginkan. Misalnya contohnya di sini itu for x in fruits, list fruits ini, if a in x, maksudnya ini adalah jika ada huruf a di dalam value-nya ini, maka new list append x, new list-nya ini yang terdiri dari value yang mempunyai huruf a. Kita akan coba buat contohnya. Nah, misalnya di sini saya akan membuat list baru di mana value-nya itu yang memiliki huruf R di dalamnya. Misalnya kita ikuti sintaks yang ini. Misalnya di sini kita buat new list sama dengan list kosong. Kemudian for x in list if R in x, maka new list append x. Kemudian print new list. Kita jalankan. Nah, maka new list ini terdiri dari value yang memiliki huruf R, yaitu Rani dan Raya. Kemudian di sini juga bisa dibuat menjadi satu baris kode saja dengan cara x for x in fruits if a in x. Nah, kalau di sini kita akan menampilkan yang mempunyai huruf R saja, maka untuk new list sama dengan x for x in list if R in x, maka kita print new list. Nah, outputnya adalah Rani dan Raya. Selanjutnya ada Python sort list. Nah, Python sort list ini digunakan untuk mengurutkan value dari listnya. Misalnya di sini contohnya ada di dalam satu list akan diurutkan dari abjadnya. Kemudian jika listnya juga bernilai numerik atau angka, maka akan diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Misalnya di sini kita praktikkan. Misalnya di sini kita akan mengurutkan list ini dari sesuai abjad. Sort, kemudian print list. Kita jalankan.
Nah, abjad, maksud saya listnya akan terurut sesuai abjadnya. Kemudian selanjutnya kita akan coba juga mengurutkan list yang terdiri dari angka numerik. Misalnya di sini saya buat dari 58, kemudian 93, 12, 45, 78. Kemudian kita sort. Nah, maka outputnya itu akan diurutkan dari angka yang terkecil ke yang terbesar. Baik, itu dia mengenai sort list. Selanjutnya adalah Python copy list. Nah, Python copy list ini digunakan untuk mengcopy value dari satu list untuk list yang lain. Misalnya di sini ada list yang dibuat, kemudian value dari list ini akan di-copy untuk isi dari list yang selanjutnya menggunakan copy method. Kemudian di sini juga bisa digunakan copy list menggunakan metode list dalam kurung. Misalnya di sini contohnya this list akan di-copy value-nya dengan menggunakan method list untuk variabel list yang kedua di mylist. Untuk itu kita akan coba praktikkan keduanya menggunakan copy dan list. Nah, misalnya di sini kita berikan nama list baru, misalnya new list sama dengan list copy. List titik copy. Nah, kemudian di sini print new list. Nah, maka outputnya dari new list ini akan sama dengan listnya. Kemudian kita gunakan untuk metode list. Nah, di sini list dalam kurung list. Print new list, maka outputnya, oh ada yang salah. Kita ganti di sini jadi my list. Kemudian di sini juga kita ganti menjadi my list. Kita coba jalankan. Nah, outputnya merupakan value dari my list tadi untuk yang variabel new list. Itu dia mengenai copy list. Dan kemudian kita lanjut untuk Python join list. Nah, Python join list ini untuk menggabungkan dua list menggunakan operator tambah. Misalnya di sini contohnya ada list 1 kemudian list 2. Nah, list 3 ini merupakan gabungan atau join dari list 1 dan list 2 menggunakan operator tambah. Kemudian di sini print list 3. Kita coba jalankan. Kita coba praktekkan. Misalnya di sini untuk list 1 sama dengan Raya, Adi, Dian. Kemudian untuk list 2 sama dengan kita berikan list angka misalnya 13, 24, 56. Kemudian di sini ada new list sama dengan list 1 tambah list 2. Kita jalankan. Nah, value dari new list ini merupakan gabungan dari list 1 dan list 2. Selain itu bisa juga digunakan dengan metode append. Nah, di sini menggunakan for loops for x in list 2, kemudian list 1 titik append x. Kita coba jalankan. Misalnya di sini kita masukkan for x in list 2, kemudian list 1 append list 1 titik append x. Nah, kemudian print list 1. Kita coba jalankan. Nah, outputnya adalah seperti ini. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan metode extend sama seperti tadi. Di sini langsung saja list 1 extend list 2, kemudian print list 1. Nah, di sini list 1 titik extend list 2. Kita lihat outputnya. Nah, outputnya seperti ini, gabungan dari list 1 dan list 2. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai Python list.